Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ngulik, menyapa pemirsa, ngobrol seputar pelayanan publik. Banyak yang bertanya, kalau ombudsman setiap hari kerjanya mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi penyelenggara, apakah ombudsman juga melakukan audit internal terkait dengan kinerja di internal ombudsman itu sendiri? Hari ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan Wakil Ketua Ombudsman. Kita sapa terlebih dahulu Pak Waka. Apa kabar Bapak? Sehat Pak ya? Senang sekali Bapak hadir di Ngulik Pak. Barangkali tadi di awal Pak banyak pertanyaan Pak dari masyarakat. Audit internal ombudsman itu ada atau tidak sih Pak untuk menjamin kualitas kerja atau kinerja dari insan ombudsman itu sendiri? Baik, jadi konsep mengenai pengawasan kualitas dari pelaksanaan pengawasan oleh Ombudsman Republik Indonesia itu sudah lama diterapkan, dahulu dikenal dengan sebutan quality assurance, ya, yang kemudian berkembang dan menjadi manajemen mutu sejak tahun 2019, dan pada tahun 2021 diterbitkanlah Peraturan Ombudsman Nomor 51 tahun 2021 tentang manajemen mutu terpadu. Jadi di dalam melakukan tugasnya yang utama yaitu menerima, memeriksa, dan menyelesaikan laporan masyarakat, maka Ombudsman menerapkan konsep yang disebut dengan Quality Management System yang kita kenal dengan ISO 9001, di mana di dalam konsep Quality Management System itu apa yang diharapkan oleh masyarakat dengan menyampaikan laporan itu kemudian diterima, diperiksa, dan diselesaikan oleh Ombudsman, diharapkan nantinya akan memberikan kepuasan pada masyarakat pelapor. Ya. Nah, untuk memastikan bahwa unit-unit yang menangani laporan tersebut melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya, baik itu di kantor pusat maupun di kantor perwakilan, maka Ombudsman memberikan kesempatan kepada masyarakat pelapor yang masih belum puas, masih melihat kelemahan-kelemahan di dalam penyelesaian laporan yang mereka ajukan, maka mereka bisa menyampaikan aduan melalui saluran whistleblowing system atau WBS. Ya. Nah, di dalam proses penyelesaian aduan itulah nantinya akan ditetapkan apakah aduan itu menyangkut pelaksanaan dari penyelesaian laporan masyarakat atau menyangkut hal-hal yang lain. Misalnya menyangkut mengenai pelanggaran etika, ya, atau menyangkut mengenai hal-hal terkait dengan administrasi yang lain. Ya. Jadi ketika dilakukan verifikasi bahwa aduan tersebut menyangkut mengenai pelaksanaan dari penyelesaian laporan masyarakat, maka akan diteruskan ke unit yang menangani manajemen mutu. Demikian Mbak Bila. Oke Pak, ini menarik Pak ya. Artinya Ombudsman sendiri Pak, meskipun kita lembaga pengawas Pak ya, ini menjawab Ombudsman juga memiliki audit internal begitu Pak ya. Yang diaudit itu pertama tadi kata Pak Waka adalah terkait dengan substansi pengaduan masyarakat yang ditangani. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan perilaku begitu Pak ya, etika dari insan ombudsman itu sendiri. Barangkali Pak bisa dibagikan juga kepada masyarakat Pak
mana yang menjadi persyaratan Pak kalau misalnya melapor barangkali Pak ya terkait dengan pelayanan yang tidak maksimal atas kinerja pengaduan yang diaudit itu seperti apa Pak? Baik, jadi kita bicara setelah atau dalam proses masyarakat itu menyampaikan aduan. Okay. Ya, jadi setelah masyarakat menyampaikan aduan, maka ada proses pemeriksaan dan penyelesaian, dan juga ada masyarakat telah menerima laporan masyarakat. Okay. Ya, nah, jadi ada dua klasifikasi ya, yang bisa diadukan oleh masyarakat, yaitu ketika laporan itu sedang dalam proses pemeriksaan dan ketika laporan masyarakat itu telah selesai. Okay. Di dalam proses aduan yang disampaikan masih dalam proses, ya, itu pada umumnya mengenai belum adanya laporan yang teratur pada masyarakat pelapor tentang kemajuan. Oke, progres Pak ya. Ya, progres ya. dari laporan yang mereka ajukan kepada Ombudsman. Ya. Atau yang lain adalah mereka tidak dilayani dengan baik ya, ketika mereka bertemu langsung dengan asisten misalnya. Okay. Ya. Nah, sedangkan yang kelompok yang kedua yaitu untuk laporan yang telah selesai, yaitu ketika masyarakat pelapor itu telah mendapatkan laporan hasil akhir pemeriksaan, misalnya kalau untuk kasus yang tidak ditemukan maladministrasi, nah kemudian pelapor ini merasa tidak puas ya, terhadap isi dari LHAP tersebut, ya. Maka mereka bisa mengadukan melalui whistleblowing system tadi. Oke. Ya, jadi baik laporan masyarakat yang sedang dalam proses pemeriksaan maupun laporan masyarakat yang sudah selesai, pelapor dapat mengirim melalui whistleblowing system kepada Ombudsman ya, agar dapat diambil langkah-langkah oleh Ombudsman Republik Indonesia untuk memperbaiki aduan yang telah yang disampaikan oleh pelapor tersebut. Oke Pak, artinya cukup clear Pak ya, dalam proses masih berjalan, laporan itu masih dalam tahap pemeriksaan, dipersilahkan begitu kalau ada kecurigaan barangkali Pak ya, ini laporan saya tidak ditangani maksimal, silahkan. Atau mungkin sudah mendapatkan laporan hasil pemeriksaan tetapi tidak puas atas hasil pemeriksaan juga diperkenankan begitu Pak Waka. Kalau boleh Pak, dalam rangka keterbukaan informasi publik Pak, tentu ini kesempatan yang baik untuk disampaikan kepada publik Pak, hasil pengawasan internal itu sendiri Pak untuk Ombudsman barangkali di 2024 Pak ya. Yeah. Apakah terbukti begitu Pak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh insan Ombudsman atau bahkan kecil dan tidak ada bahkan sama sekali Pak Waka? Ya, jadi dari kegiatan pengawasan mutu di tahun 2024 ya, maka dari sekitar 109 ya, itu ada 68 yang ditemukan adanya hal-hal yang perlu diperbaiki dari sisi kualitas. Jadi hal-hal tersebut bisa menyangkut hal yang ringan, misalnya menyangkut bagaimana tata naskah ya, penyusunan laporan tersebut, apakah misalnya lupa tanda tangan atau lupa tanggal ya. Sampai juga kepada misalnya kesalahan dalam perumusan pasal yang dinilai dilanggar oleh instansi terlapor. Ya, nah, jadi pada proses
audit tadi Mbak Bella sebut audit internal ya, itu memang di unit yang menangani, yaitu unit manajemen mutu yang ada di kantor pusat ya, itu dilakukan pendalaman lebih lanjut terhadap aduan yang dilakukan oleh masyarakat, misalnya mencoba mengangkat fakta-fakta yang terjadi di dalam masyarakat tersebut menerima layanan publik. Oke. Dilakukan 3 analisa, yaitu analisa substansi, analisa prosedur, dan analisa produk. Ya. Dari hasil analisa tersebut kemudian disimpulkan dari ketiga aspek tadi. Iya. Ya. Dan pada akhirnya itu dirumuskan rencana tindak lanjut. Ya. Apabila terjadi temuan perlu penyempurnaan, maka unit-unit kerja ombudsman apakah di kantor pusat ataupun perwakilan yang menangani laporan tersebut itu harus melakukan perbaikan-perbaikan. Bahkan ada kalanya laporannya sudah ditutup harus dibuka kembali untuk disempurnakan ya. Dan kepada masyarakat pelapor itu disampaikan ya langkah-langkah yang sedang ditempuh untuk memperbaiki laporan yang mereka adukan. Ya, demikian. Baik Pak, ini perlu diklirkan juga Pak. Tadi 109 ya Pak ya. Yeah. 109 di tahun 2024 Ombudsman melakukan audit internal begitu Pak ya. Yeah. Dari 109 itu kemudian ketemu angka 68 Pak ya. Yeah. 68 berupa pelanggaran. Nah ini jangan sampai Pak kemudian dipotong secara utuh nih dari teman-teman masyarakat. Artinya ntar dikira Ombudsman 68 pelanggaran nih Pak, secara substansi ngawur gitu Pak. Nah tadi Pak Waka sudah jelaskan yang menjadi batu ujinya adalah produknya Pak ya, temuan administrasi begitu Pak ya. Iya, jadi saya perlu sampaikan ya bahwa dalam melakukan pengawalan kualitas pengawasan pelayanan publik ya, itu dimulai dengan perencanaan mutu. Ya, iya. Nah di dalam perencanaan mutu itulah ditetapkan standar mutu. Ya, nah di dalam konteks Ombudsman Republik Indonesia, standar mutu itu tercermin dari peraturan Ombudsman yang diterbitkan. Misalnya ada terkait dengan penyelesaian laporan masyarakat, maka ada Peraturan Ombudsman Nomor 58 Tahun 2023. Betul, ya. Tentang tata cara pemeriksaan dan penyelesaian laporan. Ya. Nah, apa yang tadi saya sebut dengan temuan ataupun pelanggaran itu adalah dalam konteks kepatuhan terhadap PO 58 Tahun 2023 tersebut. Di dalam PO tersebut ada pengaturan bagaimana seharusnya penerimaan verifikasi laporan, bagaimana seharusnya pemeriksaan laporan, dan bagaimana seharusnya penyelesaian laporan masyarakat. Jadi berbasiskan standar mutu itulah kemudian asisten di KSN utama manajemen mutu melakukan pemeriksaan ya, atau tadi saya sebut dengan analisa tadi. Betul, ya. Tiga analisa yang tadi saya jelaskan, substansi, prosedur, dan produk, itu adalah mengacu kepada standar mutu yang dalam hal penyelesaian laporan masyarakat itu ada pada PO 58 tahun 2023. Oke, jadi batu ujinya jelas Pak ya, ada peraturan Ombudsman juga yang mengatur sehingga ketika diaudit menjadi batu ujinya adalah aturan internal begitu Pak. Sejauh ini Pak, mungkin secara sederhana masyarakat ingin tahu kalau setelah diperiksa secara internal dari tim internal begitu Pak ya, manajemen mutu, apakah kemudian ada mengubah secara substansi Pak? Tadi Pak Waka sempat kasih informasi sedikit, ada juga nih laporan yang sudah ditutup kemudian diizinkan untuk dibuka kembali. Barangkali Pak
bisa dibagikan kepada masyarakat laporan seperti apa Pak yang kira-kira bisa dibuka kembali dan kriteria ataupun persyaratannya seperti apa Pak? Jadi ada laporan di mana ada temuan misalnya tidak sinkronnya antara rumusan yang disampaikan pada laporan hasil pemeriksaan ya dengan berita acara penutupan laporan. Oke. Ya, misalnya di LAHP-nya itu disebutkan ditemukan maladministrasi, tapi di berita acara penutupan laporannya tidak ada maladministrasi misalnya. Kemudian di unit manajemen mutu itu ternyata yang lebih tepat adalah ditemukan maladministrasi, maka LHAP itu perlu dibuka kembali. Oke. Ya, dibuka kembali, kemudian diperbaiki. Ya, nah, tentu ada proses yang diulang ya untuk memastikan bahwa kesimpulan yang menyatakan bahwa ada maladministrasi itu juga diterima oleh terlapor maupun pelapor. Oke Pak, ya. Jadi clear Pak ya, ada persyaratan, ada kriteria yang bisa dibuka kembali. Betul. Kita izin Pak Waka, ada yang mau menampilkan sesuatu Pak, ini dari teman-teman ngulik ingin berbagi data ini. Oke, ini ada jumlah aduan terkait dengan pengawasan pelayanan publik per bulan atau tahun 2024. Barangkali Pak Waka mau menjelaskan dulu Pak, silahkan. Ya, jadi ini adalah aduan melalui whistleblowing system ya yang disampaikan oleh masyarakat yang kita lihat memang fluktuatif ya, yang cukup tinggi di awal tahun ya, dan kemudian datar ya di bulan-bulan selanjutnya ya. Jadi ini yang saya sampaikan tadi bahwa ada 109 ya aduan masyarakat di tahun 2024. Oke, Pak. Ya. Kalau yang diselesaikan itu mencapai ada 121. Jadi ada yang carry over dari tahun sebelumnya ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa dari 109 ini ada yang ditemukan, ada perlu perbaikan, ada yang memang sudah memenuhi ketentuan yang ada. Ya. Jadi lanjut barangkali Pak ya, ya, ada di slide berikutnya. Nah ini. Oke, iya gini Pak ya. Nah jadi yang 109 tadi ya itu ada menyangkut sebanyak 15 itu mengenai proses yang berlangsung di penerimaan dan verifikasi laporan. Oke. Ada 85 di pemeriksaan dan ada 9 di resolusi monitoring. Pada waktu yang lalu, pada ngulik periode yang lalu saya sampaikan bahwa penutupan itu ada 3 sumbernya, bisa di penerimaan, bisa di pemeriksaan dan bisa di resolusi ya. Nah, jadi misalnya di tahap penerimaan dan verifikasi laporan ada masyarakat yang tidak setuju bahwa laporannya dinyatakan tidak memenuhi persyaratan verifikasi material misalnya ya. Nah, lalu mereka mengadukan ke BBS ya bahwa seharusnya ombudsman mempunyai kewenangan menerima laporan yang dia sampaikan ya. Nah, disitulah nanti di divisi manajemen mutu ya itu dilakukan pemeriksaan ulang ya. Nah, demikian juga di pemeriksaan di tingkat pemeriksaan ada cukup banyak, paling banyak 85 ya. Jadi memang di tahap pemeriksaan ini seperti diketahui bahwa cukup panjang proses yang dilakukan oleh ombudsman ya untuk memastikan bahwa informasi itu memang lengkap dan akurat. Jadi ombudsman melakukan pemeriksaan baik dokumennya maupun pemeriksaan di lapangan ya. Nah, ada kalanya masyarakat
tidak puas dengan pemeriksaan, khususnya misalnya mereka menyampaikan bahwa data yang digali oleh Ombudsman belum terlampau lengkap, misalnya, ya. Lalu mereka menyampaikan data-data baru misalnya, atau mereka menyatakan bahwa apa yang disimpulkan oleh Ombudsman ya dalam LHAP-nya itu masih belum sesuai dengan kondisi yang ada misalnya. Ya. Nah, di tahap resolusi dan monitoring itu juga ada tapi relatif kecil dibandingkan yang lain. Ya. Ini juga terkait dengan hasil pemeriksaan pada umumnya, ya, masih melihat bahwa ada informasi ataupun ada tahapan-tahapan yang belum secara baik dilakukan oleh Ombudsman. Jadi Mbak Bella, ternyata ada sejumlah pelapor kita yang cukup memahami ya apa yang dirumuskan di dalam peraturan Ombudsman, ya, sehingga mereka bisa memberikan feedback ya bahwa langkah ini kiranya belum sesuai dengan PO nomor sekian misalnya. Kritis Pak ya? Iya, ya. Jadi tentu kita apresiasi terhadap semangat dari para pelapor ya untuk kita terus bekerja dengan sebaik-baiknya. Baik Pak Waka, tadi kita sudah bahas Pak terkait dengan pengawasan atau pemeriksaan internal jika ada aduan masyarakat yang tidak ditangani dengan maksimal. Kemudian Pak, kita belum bahas nih Pak terkait dengan pelanggaran internal. Nah ini kan tadi sempat Bapak sampaikan di awal. Baik. Nah ini seperti apa Pak pelanggaran internal terkait dengan etik insan Ombudsman supaya masyarakat juga tahu kalau ada terjadi sesuatu dalam kinerja ataupun etika yang berhubungan dengan insan Ombudsman, mereka bisa lapor ke Ombudsman dengan persyaratan seperti apa Pak Waka? Baik. Jadi seperti tadi saya sampaikan, aduan masyarakat melalui whistleblowing system itu bisa dikategorikan dalam beberapa hal. Salah satunya adalah mengenai dugaan pelanggaran etika. Nah, dugaan pelanggaran etika ini bentuknya macam-macam. Ada yang menyangkut mengenai bagaimana perlakuan pelapor terhadap perlakuan dari asisten kepada pelapor misalnya, atau bagaimana perilaku dari asisten ya yang sedang menangani suatu laporan terhadap instansi ya, atau juga hal-hal yang menyangkut kehidupan dari insan Ombudsman Republik Indonesia sendiri, apakah itu asisten ataupun aparatur sipil negara yang bekerja di Ombudsman Republik Indonesia. Oke Pak, jadi ada batasan dan persyaratan begitu Pak? Betul. Jadi kami di Ombudsman ada PO 40 ya tahun 2019 mengenai kode etik dan kode perilaku, di mana Ombudsman itu memiliki 3 nilai utama: integritas, profesional, dan adil. Dan ketiga nilai utama itu diturunkan ke dalam perilaku-perilaku yang harus dijunjung oleh insan Ombudsman Republik Indonesia. Ya, jadi misalnya di dalam integritas ada kejujuran, ya, di profesionalitas ada kompetensi, kemudian di adil ada kesetaraan misalnya. Baik Pak, ini cukup panjang Pak, informatif sekali penjelasan Pak Waka. Kami kira pasti masyarakat sangat jelas Pak dengan informasi yang sudah dibagikan. Tidak terasa juga Pak Waka, kita sudah di penghujung acara. Ini kalau tidak terbatas dengan waktu, sepertinya masih banyak
pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan juga kepada Pak Waka dari masyarakat. Namun karena terbatasnya waktu, kita bisa akhiri Pak Waka ya. Sebelum saya akhiri, ada informasi penting bagi pemirsa Ngulik bahwa Ombudsman memiliki kantor perwakilan yang sudah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Jadi masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan secara langsung bisa datang ke kantor Ombudsman. Kemudian kami juga membuka call center 137, media sosial baik itu Twitter, kemudian Facebook dan Instagram @ombudsmanri137 dan WA Center Ombudsman di 0821373737 4 kali. Demikian Pak Waka, kami haturkan terima kasih banyak Pak untuk ngobrol-ngobrolnya. Saya Belinda, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.